Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2157. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pada saat ini, sekarang di sebuah kota kosong yang netral di Laut Semesta Selatan, terlihat sosok berjubah gelap perlahan berjalan menuju gerbang kota. Matanya nampak sangat tajam seperti elang. Orang ini dia adalah Molly yang telah menjarah markas besar organisasi Naga Hitam belum lama ini. Harta karun di markas besar organisasi Naga Hitam benar-benar kuat. Dengan harta karun ini tidak akan lama lagi aku bisa menerobos ranah Kaisar Agung tahap akhir. Pantas saja kultivasi anak Kincen itu meningkat begitu cepat, kata Molly. Dia tersenyum. Dengan senyuman di bibirnya, dia tidak tahu seberapa besar langit itu sampai dia tiba di laut kosmik. Setelah mengambil harta dari seluruh markas besar organisasi Naga Hitam, Molly dengan jelas memahami betapa kayanya laut kosmik ini. Suara mendesing pada saat ini. Beberapa seberkas cahaya tiba-tiba lewat di kejauhan dan langsung jatuh ke sisi Molly dan juga hendak memasuki kota. Ada aura menakutkan pada orang-orang ini dan nampak mereka seperti pria kuat. Hahaha, kali ini kerajaan Yongkita telah menyapu bersih banyak wilayah organisasi Naga Hitam dan penuh dengan makanan. Organisasi Naga Hitam hampir diduduki oleh kerajaan Yongkita. Kita telah memakannya. Ketika nenek moyang organisasi Naga Hitam itu kembali dari reruntuhan para dewa, lebih dari separuh wilayah organisasi Naga Hitam mungkin telah dikuasai oleh kerajaan Yongkita. Namun sayang sekali markas besar organisasi Naga Hitam ada di sana itu dirampok oleh orang tertentu. Itu adalah bagian paling subur dari organisasi Naga Hitam. Rupanya kerajaan Yongkita telah mengetahui kemunculan orang itu melalui penyelidikan. Dan dikatakan bahwa orang itu adalah seorang pria berbaju hitam yang mengenakan jubah. Dan dia terlihat sangat buruk. Tapi Tuan Raja Tianbei tidak mengizinkan kami mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk menangkapnya. Beberapa orang dari kerajaan Yong itu nampak saling berdiskusi dan berbicara. Dan mereka tidak sengaja bertemu Molly dalam sekejap. Ketika mereka melihat Molly, setelah tatapan tajam itu, ekspresi beberapa orang itu menjadi tercengang. Ini. Salah satu dari mereka mengangkat tangan kanannya dengan gemetar menunjuk ke arah Molly. Matanya melebar seolah-olah hendak mengatakan sesuatu. Orang-orang di sekitarnya juga buru-buru menepuk tangannya. Apa yang kamu tunjuk? Pria itu berteriak kepada salah satu temannya, lalu buru-buru memberi hormat pada Molly dan berkata dengan gemetar, "Saudaraku, temanku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku." Teman-teman semua, bukankah ada sesuatu yang penting yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak pergi segera ke kota? Setelah mengatakan ini, pria itu berbalik dan lari bersama orang-orang lainnya, menghilang dalam sekejap, meninggalkan Molly di sana dengan mata yang dingin dan tegas. Orang-orang ini pasti mengenaliku, kata Molly, matanya berkilat dingin. Dari percakapan antara beberapa orang sebelumnya, dia langsung mengerti bahwa kerajaan yang sudah memiliki pengaruhnya sendiri, tetapi dia tidak menyangka akan diketahui secara langsung. Apakah itu karena Kincen? Berita bahwa Kincen menundukkan kekuatan besar di kota Nanyuan menjadi saudara dengan Raja Tianbei dari kerajaan Yong, dan bahkan Kincen menjabat sebagai menteri tamu kehormatan dari kerajaan Yong telah lama disertai dengan kehancuran keluarga Mo Yun, dan itu beritanya telah menyebar ke seluruh penjuru, ke seluruh lautan semesta selatan. Tentu saja Molly juga mendengarnya. Ya, sepertinya laut alam semesta selatan tidak cocok untukku tinggal lebih lama lagi, kata Molly. Dia menggelengkan kepalanya. Kerajaan Yong adalah kekuatan yang sangat kuat dengan para praktisi setingkat Kaisar Dewa. Alasan mengapa dia tidak ditargetkan itu mungkin karena pemimpin kerajaan Yong dikatakan sekarang sedang berada di reruntuhan para dewa dan bukan berada di laut alam semesta selatan. Kalau tidak, bagaimana Kaisar Dewa yang kuat bisa dibunuh?
Aku hanya tidak tahu bagaimana cara untuk memasuki reruntuhan 10.000 dewa, kata Molly. Dikatakan bahwa reruntuhan 10.000 dewa itu adalah alam rahasia di seluruh lautan kosmik. Itu memiliki warisan setingkat kaisar dewa. Jika aku bisa memasukinya, aku pasti akan meningkatkan kultivasiku. Bisakah aku melampaui Qinchen dan menginjaknya? Kata Molly. Dia berpikir dalam hati. Setelah itu Molly pun naik ke langit dan menghilang di luar kota kosong dalam sekejap. Pada saat ini di kota, orang-orang dari kerajaan Yong itu tidak bisa menahan napas lega. Seketika mereka melihat Molly tidak mengikuti. Mereka menghela napas lega. Sebelumnya sangat berbahaya. Beberapa orang nampak masih merasa ketakutan. Karena menurut perintah yang dikeluarkan oleh Raja Tianbei kepada orang-orang kuat dari kerajaan Yong, siapapun yang bertemu dengan orang kuat yang menjarah markas besar organisasi naga hitam tidak boleh gegabah bertindak sebagai musuh dari kerajaan Yong. Tentu saja orang-orang ini tidak berani melanggar perintah Raja Tianbei. Berita kemunculan orang ini harus diberitahukan kepada Tuan Raja Tianbei sesegera mungkin. Segera beberapa orang pun mengeluarkan slip giok dan menyebarkan berita itu secara instan. Sementara saat ini dalam kehampaan Molly berjalan perlahan dan tiba-tiba Molly berhenti lalu melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di depannya diam-diam menghalangi jalannya. Orang ini, pupil mata Molly menyusut dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Kapan orang ini muncul di sini? Molly terkejut. Karena berdasarkan persepsinya, dia belum dapat menemukan bagaimana cara wanita berbaju putih itu bisa muncul di hadapannya. Dengan persepsiku, aku bisa dengan mudah merasakan bahkan ahli teratas tingkat setengah langkah kaisar dewa yang muncul, aku bisa merasakannya. Akan tetapi aku sebelumnya tidak menyadari wanita berbaju putih ini tiba-tiba muncul di sini sama sekali. Mungkinkah? Kata Molly, dia diam-diam terkejut. Karena pihak lain bisa membuat dan muncul begitu saja sampai tidak ada suaranya, maka hanya ada satu kemungkinan untuk bisa lepas dari persepsi Molly itu kaisar dewa. Orang di depannya adalah seorang kaisar dewa yang kuat. Mata Molly sedikit menyipit, dia pun berbalik dan segera berjalan menuju ke tempat lain. Akan tetapi begitu Molly bergerak, sosok wanita berbaju putih itu muncul lagi di hadapannya menghalangi jalannya. Aku bertanya, mengapa senior menghentikanku? Kata Molly, matanya dingin dan sedikit keganasan muncul di pupil mata Molly dan dia mengangkat tangannya, berkata. Namun wanita berbaju putih itu tidak berbicara, dia hanya menatap Molly dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Apakah itu dia? Apakah dia orang yang memiliki semacam takdir khusus yang terkait dengan Qinchen? Kata wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih itu adalah sang kaisar dewa dari klan surgawi yang sebelumnya menemui Qinchen. Dia memandang Molly dengan terkejut di dalam hatinya. Dia memandang Molly dan dari Molly dirinya merasakan aura yang sangat khusus, membuatnya yakin bahwa ini adalah orangnya. Yah, itu benar. Nasib takdir Qinchen sebelumnya memang terjerat dengan pria berjubah hitam di depanku ini. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari orang ini, kan? Kata wanita berbaju putih itu. Dia berkata dalam hati dengan sedikit gerakan di dalam hatinya. Karena saya tidak bisa melihat masa lalu dan masa depan Qinchen dengan jelas sebelumnya. Mungkin saya bisa melihat nasib Qinchen melalui orang ini. Kata wanita berbaju putih itu. Dia menjadi gembira. Inilah yang disebut menyelamatkan negara melalui kurva sebab akibat. Karena takdir Qinchen sangat istimewa dan tidak bisa ditembus. Kalau begitu, mari kita amati masa lalu Qinchen dari samping, dari orang ini, dengan memata-matai nasib orang ini. Karena orang di depannya ini memiliki keterikatan takdir dengan Qinchen itu, berarti dia dan Qinchen pasti pernah mengalami sesuatu bersama. Di saat wanita berbaju putih itu memikirkannya, wanita berbaju putih itu pun langsung mengaktifkan teknik takdir tertinggi. Tatapannya seketika langsung menembus kehampaan yang tak berujung dan melihat ke sungai waktu yang gelap dan berkelok-kelok. Mengapa hidup anak ini sangat berwarna hitam?
Kata wanita berbaju putih itu. Dia tampak tak percaya. Tahun-tahun orang biasa dikumpulkan oleh kekuatan waktu, tapi anak ini... Dan boom, wanita berbaju putih itu menekan keterkejutan di dalam hatinya dan dia berjalan maju di sungai waktu yang gelap dan luas itu. Namun yang mengejutkan wanita berbaju putih itu adalah bahwa masa lalu Molly juga diselimuti kabut gelap sehingga tidak mungkin untuknya bisa melihat dengan jelas dan dia tidak dapat mengetahui apapun tentang masa lalunya. Apa-apaan ini? Kata wanita berbaju putih itu. Dia hampir menjadi bingung. Tidak apa-apa jika Qin-chen tidak bisa dilihat masa lalunya dengan jelas sebelumnya. Tapi dia juga tidak bisa melihat masa lalu orang di depannya ini dengan jelas. Mungkinkah orang ini juga seperti Qin-chen yang memiliki latar belakang dan masa lalu itu sehingga dia tidak bisa mengetahuinya? Apakah Anda bercanda tentang laut luar alam semesta? Kapan begitu banyak orang mesum muncul di laut semesta selatan yang kecil ini? Kata wanita berbaju putih itu. Dia membuka matanya dan sepertinya ada dua cahaya takdir yang tak terlihat muncul dari pupilnya. Mencoba menembus lapisan kabut dan melihat masa lalu Molly dan ledakan. Namun sebelum dia bisa mengetahui asal-muasal Molly, tiba-tiba duar, ada bunyi retak. Nampak ada sedikit rasa sakit yang menusuk di benak wanita berbaju putih itu dan seluruh tubuhnya tiba-tiba kembali lagi ke dunia nyata dari sungai waktu yang panjang. Dengan rasa sakit di kepalanya yang seperti membelah, perasaan bahaya yang ekstrim tiba-tiba muncul di benaknya. Bahaya, sangat bahaya, ini berbahaya. Perasaan kematian yang mengerikan membuat tubuh wanita berbaju putih itu bergetar tanpa sadar. Bagaimana mungkin? Dulu Qin-chen, sekarang pria berbaju hitam. Ini, aku, apa ini? Wanita berbaju putih itu tiba-tiba merasakan hidungnya hangat dan dia menyentuhnya dengan ringan. Di tangannya nampak ada dua garis darah yang muncul dari hidungnya. Ini, aku mimisan lagi. Kata wanita berbaju putih itu. Dia melebarkan matanya dan persepsinya langsung memasuki pikirannya. Di atas lautan jiwanya yang kuat, retakan muncul lagi di pagoda kuno, harta karun tertinggi klannya yang nampak telah retak lagi. Meskipun retakannya lebih kecil daripada retakan yang disebabkan oleh Qin-chen sebelumnya, namun retakan itu masih sangat jelas. Apa? Pagoda kuno retak lagi? Wanita berbaju putih itu. Dia menjadi terkejut. Dia lalu kembali sadar dan menatap Molly. Orang mesum macam apa ini? Perasaan yang sangat tidak nyaman menyelimuti seluruh tubuh wanita berbaju putih. Jika dia mengintip ke dalam Qin-chen, itu adalah kekuatan tertinggi misterius yang langsung mempengaruhinya. Maka sekarang memasuki Molly di depannya itu memberinya perasaan sebelumnya seolah-olah dia sedang mengintip ke dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Anda melihat dengan jelas kegelapan ini akan muncul dalam sekejap dan menelan seluruh dunia. Kamu pasti tidak akan bisa memata-matai tanpa pandang bulu di masa depan, kata wanita berbaju putih itu. Dia berjanji tidak akan memata-matai tanpa pandang bulu. Dia ketakutan, dia saat ini sangat ketakutan. Senior, apa gunanya menghentikan junior? Kata Molly. Dia mengerutkan kening, matanya dingin, dan sumber iblis di tubuhnya terus mengalir dengan tenang, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Molly berpikir apakah ini adalah nenek moyang organisasi naga hitam. Tapi kenapa nenek moyang organisasi naga hitam menjadi seorang wanita? Melihat ini, wanita berbaju putih itu berkata, "Kamu tidak perlu gugup. Saya tidak punya niat untuk menghentikanmu. Saya kebetulan bertemu dengan Anda dan merasakan bahwa Anda memiliki hubungan yang menentukan dengan penguasa kota Qin-chen. Jadi saya berhenti." Apa senior kenal dengan iblis Qin-chen itu? Kata Molly. Dia mengerutkan kening. Apa iblis Qin-chen? Kata wanita berbaju putih itu. Dia pun menjadi tercengang. Jadi kapan Qin-chen menjadi iblis? Terlepas dari perkataan, perbuatan, atau perilakunya, sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan iblis Qin-chen, kan? Melihat ekspresi wanita berbaju putih itu, Molly menghela napas lega. Sepertinya wanita di depannya benar-benar mengenali iblis Qin-chen.
Dasar si iblis kincen itu, dia benar-benar sangat playboy sekali. Begitu dia datang ke laut semesta, dia akan menemukan bunga dan rumput di mana-mana, mencari wanita, kata Molly. Dia mencibir dengan jijik dan menatap wanita berbaju putih itu dengan tatapan tajam di matanya. Dia terlihat sangat bagus dan sosoknya tidak buruk, tapi ekspresinya sedikit membosankan tanpa emosi apapun, seperti batu yang tidak cukup antusias. Molly hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu bagaimana keinginan iblis kincen itu, tapi di hatiku tetap hanya Cian, wanita berapi-api seperti itu. Itu adalah wanita tercantik di dunia. Hah, apa yang kamu bicarakan? Wanita berbaju putih itu pun mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman ketika dia ditatap oleh Molly. Dia jelas adalah seorang kaisar dewa yang kuat. Oh, tidak apa-apa, kata Molly. Dia menjelaskan. Molly menjadi sangat bersemangat. Dia bahkan lupa bahwa ini adalah seorang kaisar dewa di depannya. Senior, jika tidak terjadi apa-apa, maka aku akan pergi dulu, kata Molly. Menghadapi seorang praktisi kaisar dewa seperti itu, Molly tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tunggu sebentar, kata wanita berbaju putih itu. Dia segera menghentikan Molly. Pupil mata Molly pun menyusut, tatapan mata yang tajam melintas di matanya dan jejak energi jahat melonjak dari lubuk jiwanya. Dia dengan hormat berkata kepada wanita berbaju putih itu, "Saya ingin tahu, apakah ada hal lain, senior?" Meski nada suara Molly itu penuh hormat, tapi keganasan di matanya membuat orang bergidik.